Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, maju terus. Saya akan memulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Pada suatu pagi sekitar jam 6.30, seorang ayah sudah dengan pakaian yang rapi, siap-siap berangkat ke kantor, duduk di depan meja makan. Sudah barang tentu didampingin secangkir kopi yang hangat. Sambil buka-buka WhatsApp dia menunggu anaknya yang makan di sampingnya. Sebab selesai anak ini selesai makan, dia harus terlebih dahulu mengantar anaknya ke sekolah, baru dilanjutkan pergi ke kantor. Tetapi apa yang terjadi hari itu beda dengan hari-hari biasanya. Karena kurang hati-hati anaknya yang baru berusia 8 tahun duduk di kelas 2 SD, nyampluk itu tangkir kopi bapaknya. Akhirnya baju anak ini yang sudah pakai seragam kotor juga termasuk baju ayahnya. Maka ayahnya ngomong gini, "Goblok lu. Kelas berapa kamu? Udah kelas 2, makan aja. Nggak hati-hati. Nih lihat, baju papa kotor. Bajumu kotor. Cepat ganti." Nggak cukup cuman sampai di sana. Mulai ngomelin istrinya. "Kerjamu apa sih di rumah? Ini lihat anakmu. Dimanja kayak begini bla bla bla." Singkat cerita anaknya menangis, terpaksa masuk ke kamar ganti baju. Ibunya dimarahin, istrinya dimarahin seperti itu. Pasti bukan diam diri toh dong. Juga minimal bantah-bantah dikit dong. Agak seru dikit sih. Tetapi oke deh. Karena takut anaknya terlambat sekolah. Kalau nggak takut mesti istrinya pasti lebih galak lagi. Tapi karena takut anaknya takut terlambat sekolah. Cepat-cepat masuk ke kamar bantu anaknya ganti baju. Ayahnya pun juga begitu. Tetapi karena namanya juga anak nangis. Lama. Akhirnya berangkatlah ayah dan anak ini terlambat 1/4 jam dari biasanya. Dan kita tahu di Jakarta beda terlambat 1/4 jam bukan berarti sampai di kantornya juga beda terlambat 1/4 jam. Apalagi harus nganter anaknya ke sekolah terlebih dahulu. Sampai di sekolah anak ini sudah terlambat lebih daripada 15 menit. Dan itu berarti gerbang sekolah sudah ditutup. "Cepet turun, ini udah nyampe." Masih duduk terus. Dibentak papanya seperti itu, anaknya cuma nangis. "Cepet enggak turun?" "Itu pintu udah ditutup, Pak." Dengan marah-marah terpaksa si bapak nganter anaknya, kasih tahu sama security supaya buka gerbang. Anaknya tetap enggak berani. "Percuma Pak, enggak boleh masuk kelas." Terpaksa lagi. Harus nganter sampai ke depan kelas. Diskusi sebentar dengan guru sekolah, guru kelasnya, baru diizinkan masuk. Singkat cerita, sampai di kantor terlambat. Sialnya hari itu direktur datang pagi. Ketahuan lagi dia datang terlambat. Dan direkturnya tidak banyak ngomong, cuman begitu dia masuk, direkturnya yang mendahului. "Selamat pagi." Sindiran yang nancep. Tetapi saudara, cerita itu boleh dirubah sedikit skenarionya. Ketika kopinya tumpah, anaknya ketakutan, si papa ngelus-ngelus kepala anaknya. "Nggak usah takut, nggak apa-apa. Papa nggak marah. Papa tahu, kamu nggak sengaja. Cepat ganti baju." Papa juga ganti baju. Maka semuanya lancar. Tidak terjadi peristiwa-peristiwa seperti yang tadi saya ceritakan. Dengan kata lain saudara-saudara, sebetulnya di dalam kehidupan kita memang ada banyak hal yang kita tidak bisa hindari. Yang memang harus terjadi seperti itu, pakai bahasa yang agak keren, itu diizinkan oleh Tuhan. Itu bukan bagian kita bisa mengaturnya. Namun tidak bisa dipungkiri, sekalipun ada hal-hal yang kita tidak bisa tolak,
Tetapi bagaimana kita merespon itu menjadi sangat penting dan bisa mempengaruhi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Ini ada satu peristiwa yang saya tidak bisa hindarin dan saya tidak tahu apa itu. Oh, ya ini respon yang tepat. Dia yang naik. Ya. Ini contoh yang luar biasa ya. Nah saudara, peristiwa seringkali seperti itu. Ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari, tetapi selanjutnya apa yang terjadi sangat tergantung bagaimana reaksi dan respon daripada setiap kita. Kalau kita mau jujur, seringkali konflik suami istri di rumah yang berangkat daripada urusan-urusan yang sebetulnya sepele atau kecil, itu karena reaksi atau respon yang kurang tepat. Sehingga akhirnya bisa menjadi besar. Tetapi saudara, apa yang tadi saya ceritakan itu cuma cerita rekayasa saya. Sekarang saya mau cerita sesuatu yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Dan melalui peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi ini kita bisa belajar bagaimana merespon sebuah peristiwa yang tidak bisa dihindari oleh orang ini. Ada sepasang suami istri, ini yang sungguh-sungguh terjadi. Ada sepasang suami istri yang nampaknya cukup kaya. Sudah cukup lama menikah. Hidup harmonis, penuh kebahagiaan. Cinta Tuhan. Tetapi sayang, tidak punya anak sama sekali. Nah, orang ini tinggalnya di daerah Sunem. Elisa itu seringkali pergi ke Sunem untuk berkunjung, untuk melayani di sana. Suatu kali bertemulah istri daripada pasangan yang tadi saya ceritakan, yang memang saya tidak tahu namanya. Lalu dalam pertemuan ini mungkin karena tersentuh dengan firman atau pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Elisa, perempuan ini mengundang Elisa untuk mampir ke rumahnya makan-makan. Dan sejak saat itu, setiap kali Elisa pergi ke Sunem, selalu mampir bahkan nginap di rumah pasangan suami istri ini. Lalu setelah sekian kali Elisa ini mampir di rumah itu, si istri berkata kepada suaminya, dia ini abdi Allah. Rumah kita cukup gede. Ada lotengnya. Ya sudah, bikin satu kamar khusus. Supaya nanti kalau Elisa nginep lagi di sini, tempat yang nginep ini nyaman. Ya, tetapi saya kira lantai 5 lebih nyaman daripada yang dibangun oleh perempuan ini. Tetapi yang jelas lengkap semuanya. Kalau mau pakai konteks modern, ada televisinya, ya, ada wifi-nya. Ada heater di kamar mandinya, pokoknya lengkap. Itulah yang disediakan oleh pasangan suami istri yang berasal dari Sunem. Setelah sekian lama akhirnya Elisa yang merasa sangat berhutang budi dengan kebaikan daripada pasangan suami istri yang sangat cinta Tuhan. Dari mana tahu? Terekspresi dari cara menyambut dan memperlakukan Elisa. Maka Elisa berkata, tahun depan pada tanggal ini, kamu akan menggendong seorang anak laki-laki. Nah, tetapi saudara, ceritanya tidak selesai sampai di sini. Setelah anak ini agak dewasa, agak gede, pas lagi lucu-lucunya, ketika ikut ayahnya di ladang, tidak sengaja entah sabit dari siapa mengenai anak ini. Dan anak ini kemudian singkat cerita terkena sabit, luka parah, meninggal. Nah sekarang yang mau kita bahas, bagaimana respon daripada si ibu ketika menghadapi musibah yang sangat berat. Anak satu-satunya, semata wayang, yang lagi lucu-lucunya, meninggal secara begitu tragis. Mari kita bersama-sama melihat bagian daripada respon
ibu ini melalui 2 Raja-Raja pasal 4. Saya akan membaca dulu ayat 25 dan 26. Karena kisahnya cukup panjang, jadi ayat demi ayat saya baca, saya komentarin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 25 sampai 26 berbunyi demikian. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat, perempuan Sunam itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Nah, saudara, pada waktu ibu ini menghadapi musibah yang kalau pakai ukuran normal, satu musibah yang sangat tragis sekali. Apa yang menjadi respon daripada perempuan ini terhadap peristiwa ini? Maka boleh saya katakan, terhadap musibah yang dia alami, dia memperteguh iman ketika menghadapi masalah. Dia bukan mengatakan, ya sudah, udah mati mau apa. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Kalau dia mengatakan demikian tidak salah. Tetapi dia selangkah lebih maju, dia mulai berpikir, aku tidak minta anak ini, Tuhan yang kasih. Kejadian dan lahirnya anak ini sangat istimewa dibandingkan kelahiran pasangan suami istri pada umumnya. Ini jelas anak yang Tuhan beri. Anugerah ketika aku sebetulnya sebagai suami istri, entah siapa yang mandul, tidak ngerti, pokoknya tidak punya anak. Tetapi kalau Tuhan sudah memberi, pasti cerita tidak berhenti sampai di sini. Aku harus maju terus. Tuhan sedang menulis kisah melalui kehidupanku. Maka pergilah dia mencari Nabi Elisa. Sebab bagi perempuan ini ada beberapa poin yang boleh saya sampaikan. Menurut pengalaman si perempuan Sunam ini, kisah hidupku dari seorang istri menjadi seorang ibu dimulai bersama-sama dengan abdi Allah yaitu Nabi Elisa. Maka itu sebabnya selanjutnya perjalananku sebagai seorang ibu bersama dengan anakku yang sekarang sudah meninggal ini juga harus melibatkan Nabi Elisa. Maka itu sebabnya dia pergi mencari Nabi Elisa di Gunung Karmel. Yang kedua, dia percaya Tuhan jikalau mengizinkan peristiwa yang ia alami itu, maka tujuannya bukan cuma sekedar untuk menghancurkan iman. Untuk memberikan kekecewaan. Untuk membuat seseorang marah kepada Tuhan. Tidak. Setiap peristiwa apapun yang terjadi sekalipun itu menyebabkan kita meneteskan air mata, percayalah. Tuhan mau supaya kita ini dibangkitkan. Dipoles iman kita, karakter kita, sikap kita bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya si perempuan Sunam ini mencari Nabi Elisa untuk mulai berani bersandar pada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Karena hanya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Mungkin sekali perempuan Sunam ini tahu bahwa Elisa ini muridnya Nabi Elia yang dulu juga pernah membangkitkan orang mati. Jikalau gurunya bisa, ada kemungkinan muridnya lebih hebat. Iya dong. Kan orang Tionghoa yang punya peribahasa yang agak keliru. Murid tidak mungkin melampaui guru. Enggak lah. Yo Buki lebih hebat daripada papahnya. Itu kalau mau baca cerita silat. Ya. Banyak sekali peristiwa.
Perempuan ini berharap siapa tahu Elisa lebih hebat daripada gurunya yaitu Elia. Maka dia datang kepada Elisa. Jadi dalam peristiwa ini respon yang dia lakukan. Melalui peristiwa ini aku mau lebih bersandar pada Tuhan. Melalui peristiwa ini aku tidak mau runtuh imanku. Tetapi harus diperteguh. Dan iman dan keyakinan yang begitu kuat itu terekspresi. Ketika tadi Gehazi bertanya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana suamimu? Bagaimana engkau sendiri dan bagaimana anakmu? Dia jawab. Selamat. Saya percaya dia bukan bohong. Jelas anaknya sudah mati. Tetapi ketika dia mengatakan selamat semuanya. Semua dalam keadaan baik-baik. Dia mengatakan apa yang sesuai dengan iman dan keyakinannya. Inilah perempuan Sunem itu. Dalam situasi yang sangat punya alasan untuk kecewa. Pada saat situasi dia punya alasan untuk mulai mengatakan Tuhan untuk apa engkau memberi. Jikalau baru umur 2-3 tahun engkau sudah mengambilnya. Dulu aku tidak minta. Tetapi dia bukan berkata seperti itu. Mari kita sekarang lihat selanjutnya apa yang terjadi. Kalau tadi dikatakan demikianlah itu menunjukkan respon pada waktu musibah terjadi. Sekarang kita melihat ayat 27 dan ayat 28 yang berbunyi demikian. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia, lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Nah saudara, pada waktu dia sampai di depan ke Elisa, sekarang dia tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dari cerita ini ketahuan bahwa Gehazi tidak tahu bahwa perempuan ini sedang dalam keadaan sedih. Apalagi karena perempuan ini mengatakan semuanya selamat. Tetapi sampai di depan Elisa, dia langsung memeluk kaki Elisa. Rupanya dia sudah tidak bisa lagi menahan rasa sedihnya. Karena cerita dia punya anak dimulai bersama-sama dengan Elisa. Itu sebabnya bahkan ada semacam kesan bagi perempuan ini berhadapan dengan Elisa sama dengan berhadapan dengan Allah yang dilayani oleh Elisa. Di hadapan Allah, perempuan ini tidak perlu gengsi-gengsi lagi nutupi kesedihannya. Saudara, di hadapan Allah, ngapain sih kita gengsi? Jujur katakan apa yang kita rasakan. Saudara, kalau misalnya nih ya, amit-amit jangan. Karena satu penyakit saya harus masuk kamar operasi yang seumur hidup saya belum pernah masuk. Majelis mengunjungi saya, mendoakan, lalu tanya, Pak Yung takut enggak? Gengsi dong ngomong enggak takut. Enggak, gitu kan. Tapi setelah majelis pulang sebetulnya saya takut. Enggak apa-apa, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, sama majelis aku gengsi ngomong takut. Tapi sama engkau aku enggak gengsi Tuhan. Untuk apa aku pura-pura di hadapanmu? Aku ungkapkan, aku takut. Sertai aku Tuhan ketika aku masuk kamar operasi. Walaupun kalau sadar-sadar aku ketemu Tuhan itu anugerah besar. Tapi saya masih pengen meluk cucu Tuhan. Silakan. Di hadapan hamba Tuhan. Perempuan ini merasa berdiri di hadapan Tuhan. Tidak perlu gengsi lagi. Dan itu dibaca oleh Elisa.
Mungkin ketika Gehazi melarang perempuan ini memeluk abdi Allah ini, kita harus memahami konteksnya. Ini bukan muhrimnya. Abdi Allah adalah seorang abdi Allah yang harus terus menjaga etiket, karakter, kesaksian hidup seorang hamba Tuhan. Mosok si perempuan Sunem yang bukan muhrimnya meluk-meluk begitu rupa. Gehazi mungkin maksudnya itu, kenapa? Gehazi tidak tangkap tadi bahwa orang ini sangat sedih. Tetapi Elisa tangkap. Maka dia mengatakan biarkan. Dia sangat sedih sekali. Biarkan dia mengungkapkan kesedihannya di hadapan Allah. Tetapi cerita juga tidak sampai di sini. Saya percaya ketika tadi perempuan ini datang ke Elisa, seolah-olah dia mengatakan demikian. Elisa, hai abdi Allah Elisa, Nabi Elisa, cerita aku punya anak ini bersama-sama dengan engkau. Ayo dong, saya yakin dengan imanku cerita belum selesai. Kita bersama-sama ini menulis cerita tentang kisah hidupku. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah menulis bagi kita kisah kehidupan kita yang sad ending. Selama kita tepat merespon apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya Tuhan itu kayak H.C. Andersen, penulis cerita anak-anak, selalu happy ending. Itu sebabnya bukankah Roma pasal 8 ayat 28 ayat yang sangat terkenal yang harus terus-menerus kita katakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya happy ending. Ayo Nabi Elisa. Aku punya anak. Cerita itu dimulai bersama-sama dengan engkau. Kamu jangan berhenti di tengah jalan dong. Bersama-sama dengan aku. Selesaikan cerita ini dengan cerita yang membuat semua orang suka cita. Itu sebetulnya ajakan dan permintaan daripada perempuan Sunem ini ketika menemui Nabi Elisa. Tetapi celakanya tadi Nabi Elisa ngomongnya apa? Wow. Biasanya tuh kalau ada apa-apa Tuhan kasih aku gerakan, aku tahu persis. Itulah yang membuat aku dulu begitu yakin berani berkata, tahun depan engkau punya anak seorang, bahkan disebutkan anak laki. Untuk peristiwa-peristiwa yang lain Tuhan bukakan. Ketika ada seorang janda daripada seorang murid Nabi Elisa berkata kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa, suamiku yang almarhum ini mantan muridmu. Sebetulnya juga masuk sekolah Nabi yang kau dirikan. Tetapi dia sudah meninggal, sekarang aku jatuh miskin, aku terlibat hutang. Elisa tanya, lalu di rumahmu yang kamu punya apa? Tinggal sedikit minyak. Langsung Tuhan memberikan gerakan kepada Elisa, kasih tahu. Suruh dia pinjem buli sebanyak mungkin ke tetangga-tetangganya. Lalu suruh nuangkan. Itu semua dapat gerakan. Tapi kali ini Elisa harus berkata, wow, dia datang untuk apa, mengapa aku sama sekali tidak tahu. Tuhan menyembunyikan itu kepadaku. Tetapi permasalahannya si perempuan ini mengajak dia untuk menyelesaikan kisah hidupnya yang belum selesai. Perempuan ini tidak percaya bahwa ceritanya berakhir demikian saja, anaknya meninggal. Nah, mari sekarang kita lihat apa yang kemudian dilakukan oleh Elisa. Ketika sebetulnya perempuan ini meminta Elisa maju terus, jangan berhenti menulis. Apa yang dilakukan oleh Elisa. Maka di sini saudara adegannya mulai beralih. Kalau tadi tokoh dalam cerita adalah perempuan Sunem, maka sekarang adegan ini beralih.
tokoh utamanya adalah Elisa. Mari kita lihat bagaimana respon Elisa. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, jangan beri salam kepadanya. Dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Selesai, tiap-tiap perikop yang tadi saya baca saya kasih judul, ya kan? Nah sekarang saya mau kasih judul apa nih untuk respon Nabi Elisa. Terpaksa saya harus dengan berat hati mengatakan, nampaknya harus dikasih judul abdi Allah yang ekosentris, safety player, oportunis. Lah, kok begitu? Karena dia merasa tidak ada gerakan apa-apa. Dia tidak tahu persis anak ini sakit keras atau sudah mati. Dan kalau sakit keras, apalagi kalau sudah mati, mampu tidak dia menyembuhkan, apalagi membangkitkan. Itu sebabnya dia tidak mau berangkat sendiri. Dia suruh Gehazi yang berangkat, dan maaf kata, liciknya kasih syarat yang sangat berat untuk Gehazi. Pegang tongkat ini, mungkin sedikit di bumbu, di bombong, ada apa itu namanya, diumpak gitu ya. Ingat, tongkat Musa membelah laut kosong, mungkin. Tetapi pokoknya ya, nanti sampai di tempat itu taruh tongkat ini di ke tubuh anak ini. Tetapi ada satu syarat. Sepanjang perjalanan jangan kasih salam orang, itu agak gampang saudara. Tetapi kalau dapat salam dari orang lain, jangan dibalas. Ini terus terang syarat yang sebetulnya mengada-ngada. Kalau sampai Gehazi ini menyalahi syarat ini sehingga tidak sembuh atau tidak bangkit anak ini, yang salah siapa? Yang salah Gehazi. Licik ya. Itu sebabnya saya katakan ini hamba Tuhan yang licik ini, oportunis. Tetapi kalau sembuh, yang bangga siapa? Elisa. Kalau nggak sembuh, yang salah siapa? Gehazi. Wow. Amit-amit saya malu waktu mengatakan demikian. Tetapi sekaligus memberikan peringatan kepada saya sendiri. Jangan pernah menjadi seorang hamba Tuhan hanya untuk ketenaran, kepentingan, kenyamanan diri sendiri, bahkan dengan cara mengkorbankan orang lain. Ini kalau mau jujur, Elisa pun seorang nabi yang hebat, tetap manusia yang jikalau tidak hati-hati bisa jatuh dalam pencobaan. Orang yang posisinya makin tinggi, kalau jatuh makin tragis. Orang yang dulunya diidola-idolakan, ketika jatuh menyakitkan hati banyak orang. Dan beberapa bulan terakhir ini seluruh Indonesia sakit hati. Apalagi menjelang pemilu. Semakin sulit harus memilih yang mana. Ini contoh. Seorang yang begitu tinggi ketika jatuh. Itu membuat banyak orang kecewa. Kalau mau jujur, Elisa waktu itu jatuh pada situasi seperti ini. Cari aman. Utus Gehazi. Gak sembuh salah Gehazi. Kalau sembuh aku makin tenar.
hanya saja menyembuhkan. Apalagi kalau Elisa makin tenar kan. Semuanya untung untuk Elisa. Tidak ada ruginya untuk Elisa. Yang dikorbankan Gehazi. Tetapi perempuan ini tahu persis. Gehazi itu cuma seorang budak, tidak mewakili Allah. Yang mewakili Allah adalah Nabi Elisa. Itu sebabnya perempuan Sunam ini berkata, kalau engkau tidak bersama dengan aku tidak mau pergi. Kalau engkau tidak bersama dengan aku, tengok sendiri, sembuhkan sendiri dengan tanganmu yang mewakili Allah, aku tidak akan pulang. Kan cilaka kalau begini. Tetapi melalui peristiwa ini, sebetulnya kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan pada diri Elisa. Kalau perempuan ini menghadapi musibah besar, mau maju terus, mau menyelesaikan kisah yang sangat baik dan happy ending bersama-sama dengan Allah. Mosok Nabi Elisa malah berhenti di tengah jalan, tidak melanjutkan tulisannya. Ayo, maju terus. Mari sekarang kita lihat bagaimana kisah selanjutnya. Kita membaca ayat 30 sampai 32. Tetapi berkatalah ibu itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalanlah mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembali ia menemui Elisa serta memberitahu kepadanya, katanya anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Saudara Tuhan melalui perempuan ini mendesak, mau tidak mau Nabi Elisa harus pergi ke tempat anak itu dibaringkan. Jadi dalam hal ini sebetulnya peristiwa yang dilakukan oleh Elisa ketika hanya mengutus bujangnya Gehazi itu rada-rada mirip seperti Yunus yang mau melarikan diri dari tanggung jawab, tugas dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan meminta Yunus pergi ke Nineve. Yunus tidak mau. Tuhan ini tugas yang tidak enak, yang aku tidak suka. Nineve itu musuh bebuyutan sama Israel. Nah untuk apa aku pergi ke sana? Tetapi jangan lupa, Yunus yang memanggil adalah Tuhan. Nabi Elisa yang memanggil adalah Tuhan. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang memberikan utusan. Tuhan yang mengutus. Tuhan juga yang menentukan tugas apa yang harus dijalankan. Dan Nabi Elisa tidak punya otoritas dan hak untuk memilih yang ini aku mau, yang ini aku kurang suka, yang ini apa lagi. No, tidak bisa. Suka tidak suka, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang punya otoritas dan kedaulatan mutlak harus ditaati untuk dilaksanakan oleh Nabi Elisa. Jadi dengan kata lain, Elisa yang mau berhenti di tengah jalan, mungkin menyimpang ke jalan yang lain, tidak mau meneruskan cerita bersama-sama dengan perempuan ini, didesak oleh Tuhan juga untuk meneruskan ceritanya. Ya sudah, apa boleh buat. Mari kita sekarang lihat ayat yang selanjutnya, ayat 33 sampai dengan 37, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan.
Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Ayat 35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam ruang rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meneriak pula ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, pergilah perempuan Sunem itu, dipanggilnyalah dia, lalu datanglah kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anak itu. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan bersujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Kalau saudara perhatikan waktu tadi kita membaca perikop yang terakhir ini. Tadi dikatakan pertama-tama dia berdoa. Ada semacam satu tahapan. Setelah berdoa tidak terjadi apa-apa. Maka dia pakai tahapan yang kedua. Ya ini cara zaman dulu sih ya, pokoknya kemudian dia tidur di atas anak ini. Sampai tubuh anak ini yang sudah dingin kena hawa panasnya tubuhnya. Tetapi juga tidak terjadi apa-apa. Lalu muncul satu kata yang luar biasa. Lalu di rumah itu, di ruangan itu, Elisa mondar-mandir. Bagi saya, ketika Elisa mondar-mandir ini dia harus dedikasi ulang panggilan dia sebagai seorang abdi Allah. Karena melalui peristiwa dia mengutus Gehazi, dia seolah-olah sedang resign. Tuhan, aku tidak mau jadi abdi Allah untuk tugas-tugas yang bisa mempermalukan aku. Dia semacam resign dan sekarang dia mendedikasi ulang. Waktu dia mondar-mandir dia flashback. Semua tahu bagaimana cara Elisa dipanggil menjadi abdi Allah, menjadi murid Elia. Elisa ini latar belakang keluarganya sangat kaya raya. Dikatakan pada waktu itu dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Dan dia membajak, mengendarai pasangan yang ke-12. Artinya ada 11 karyawan dia bersama-sama dengan dia. Masing-masing membajak dengan sepasang lembu. Jadi 11 karyawan bersama-sama dengan membajak sawah. Kebayang enggak betapa luasnya ladang daripada Elisa. Waktu itu lewatlah Elia. Lihat Elisa, jubah Elia dicopot, dilemparkan kepada Elisa. Lalu mengatakan, ikutlah aku. Tanpa mikir, Elisa berkata, oke, aku ikut engkau. Izinkan aku pulang sebentar. Mencium ibuku, mencium bapakku sebagai tanda pamit. Setelah itu, pasangan lembu yang dikendarai oleh dia disembelih dijadikan korban. Dan yang dijadikan kayu bakar untuk membakar korban adalah bajak yang dia pakai. Ini artinya sekali dia dipanggil oleh Tuhan, dia mengatakan, Tuhan aku ikut engkau. Tak akan pernah aku menoleh. Tak akan pernah aku mundur. Aku mau maju terus apapun yang terjadi. Sekali layar terkembang, pantang biduk untuk sudut ke belakang, kira-kira begitu. Itulah Elisa. Bukan pengalaman itu saja yang dialami oleh Elisa. Pada waktu Elia ini mau diangkat ke surga, Elia dari Gilgal berjalan ke Betel, diikuti oleh Elisa. Elia berkata, udahlah kamu tidak usah ikut. Sebentar lagi aku akan diangkat Tuhan. Enggak, pokoknya aku ikut. Sampai di Betel.
Jadi dia pertama kali diminta meninggalkan, dia menolak. Sampai di Betel datanglah rombongan nabi-nabi. Lalu menemui Elisa dan memberitahu, Elisa, kamu tahu enggak? Percuma kamu ngikutin Elia. Sebentar lagi Elia akan diangkat Tuhan. Iya, aku tahu, gak usah banyak ngomong. Lalu Elisa dan Elia melanjutkan perjalanannya dari Betel sampai ke Yeriko. Sampai di Yeriko, Elia ngomong lagi, thank you Elisa. Semakin engkau mengikuti aku, semakin berat juga aku berpisah dengan engkau. Enggak, pokoknya aku ikut. Di Yeriko, sekali lagi Tuhan kirim rombongan nabi. Mengingatkan Elisa, Elisa, sudahlah percuma, mau sampai kapan kamu ikut, cepat atau lambat gurumu akan diangkat kok. Terewet loh, itu urusan pribadiku. Tetap ikut. Sampai ke tepi sungai Yordan. Sudahlah. Thank you. Bye-bye. Bye, aku belum mau pisah. Itu kata Elisa. Lalu Elia melepas jubahnya, menepukkan ke sungai Yordan. Sungai Yordan bisa dilewati. Sampai di seberang Yordan. Sekarang waktunya kamu pulang. Tahu jawaban Elisa? Enggak akan. Aku minta dulu 2 bagian roh yang menyertaimu. Itu permintaan Elisa. Dan Elia berkata, kalau nanti waktu aku terangkat, engkau melihat aku, berarti Tuhan akan mengaruniakan kamu 2 bagian roh yang sudah menyertai aku. Yaitu tentu maksudnya Roh Kudus. Dan betul Elisa melihat itu. Ini pengalaman pelayanan Elisa sebelum itu. Tetapi kenapa sekarang ia tidak berani melanjut kepada Tuhan? Kenapa dia sekarang mau main untung sendiri? Di mana panggilan dia yang mula-mula? Dan melalui peristiwa itu, ketika dia mundar-mandir dari dedikasi panggilan dia, dia pasti berkata, Tuhan, ampuni aku. Aku mau setia kepada panggilanku. Aku mau setia kepada panggilanku. Maka ketika kemudian dia berdoa lagi, barulah anak ini dibangkitkan. Sesang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah berapa banyak kisah yang Tuhan mau tulis bersama-sama dengan kita. Maaf kata, sudah ada berapa banyak kisah yang kita mulai, tetapi yang tidak pernah sampai di end. Apalagi happy ending. Hari ini, minggu pertama tahun 2024. Beranikah kita berkata, Tuhan, mari sekali lagi berjalan bersama-sama dengan aku. Mulai menulis kembali kisah yang baru setengah jalan. Yang sudah sekian lama aku tinggalkan. Berdoalah. Ambil pena itu. Langkahi selangkah demi selangkah hidupmu. Dan biarlah pengalaman hidupmu akhirnya sampai pada satu kemana tidak muncul 2 kata yang pendek. The end. Dan semua orang yang membaca mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Sesang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari itu, ketika Tuhan Yesus melihat salib makin dekat, dia juga ketakutan. Hari itu, di dalam ketakutan rasanya belum cukup. Ada satu kesedihan. Yang makan semeja dengan dia, justru yang
mengkhianati dengan ciuman yang berharga 30 keping perak. Yang katanya berani mati, masuk penjara bersama-sama dengan dia. Menyangkal 3 kali. Secara manusia Tuhan berkata, Bapa, apakah kisah hidupku harus setragis ini? Kalau Elisa dengan perempuan Sunem punya cerita happy ending, apakah ceritaku harus berhenti sampai di puncak Golgota dan mati di atas kayu salib? Jikalau Kristus hanya berhenti sampai di sana, kisah itu memang kisah tragis. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau dibatasi penglihatan dan imannya hanya berhenti sampai di bukit Golgota dan kayu salib. Imannya melihat sampai 3 hari kemudian dia akan bangkit. Itu sebabnya dia berkata, aku harus maju terus. Sekalipun ini berat. Maka itu sebabnya ketika dia seolah-olah mau ambil jalan lain. Ya Bapak, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dilanjutkan dengan satu kalimat. Tapi jangan kehendakku. Artinya dia mendedikasi ulang tekadnya. Aku mau kembali kepada visi. Kenapa aku lahir sebagai manusia. Untuk menyatakan begitu besar kasih Allah akan dunia. Supaya barang siapa yang percaya. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus mau menyertai kita. Memegang tangan kita. Menuntun kita. Menyelesaikan kisah hidup yang Tuhan mau tulis bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya beresponlah secara tepat. Beresponlah terhadap segala sesuatu yang terjadi sebagai alat untuk memperteguh iman.